Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Aulia Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua indikator nafs untuk memenuhi tugas dari psikologi kepribadian Islam. Teman-teman tahu nggak sih apa itu nafs? Atau mungkin sudah familiar tentang nafs itu apa sih kira-kira? Mungkin sebelum kita masuk ke semua pembahasan ini, saya ingin menyinggung sedikit tentang definisi umum atau penjelasan secara umum apa sih itu nafs dalam pandangan Al-Quran. Nafs sendiri dalam Al-Quran itu dijelaskan sebagai dorongan dan keinginan manusia yang mampu mengarahkan manusia untuk melakukan hal tersebut. Dan Al-Quran sendiri menggambarkan nafs itu menjadi beberapa tingkatan. Dan dua di antaranya adalah nafs al-amarah dan juga nafs al-lawamah. Kita tahu teman-teman bahwa nafs itu sifatnya statis ya. Jadi dia bersifat berubah, tidak tetap bergerak dan mengikuti individunya. Langsung saja pertama kita masuk ke nafs al-amarah atau nafsu yang menggoda dan juga menguji jiwa yang menggoda dan juga menguji manusia. Maksudnya gimana sih? Jadi kita sebagai manusia tentunya punya keinginan atau punya dorongan, punya ambisi, punya ego juga, terus kemudian punya keinginan-keinginan yang mungkin nggak bisa dikontrol. Nah, nafs al-amarah ini adalah keinginan-keinginan yang berbau dengan keinginan duniawi kita. Tapi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin itu menjelaskan bahwa nafs al-amarah itu nggak harus dibunuh teman-teman, nggak harus dihilangkan. Tapi PR itu adalah menundukkan nafs tersebut. Karena sebenarnya emosi-emosi itu adalah fitrahnya manusia, dan ketika itu bisa diarahkan menjadi hal yang positif, maka tidak akan menjerumuskan kita. Nah, dalam Al-Quran sendiri disinggung di surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan oleh Tuhanku. Jadi pada dasarnya nafsu itu memang bersifat tercela, tapi bukan berarti kita harus menghilangkan atau membunuh. Kita itu hanya menundukkan supaya lebih terarah gitu. Karena memang ada ciri-ciri orang yang nafsunya itu condong ke nafsu al-amarah. Misal egonya tinggi banget, kemudian orangnya keras kepala, atau mungkin impulsif, itu bisa juga. Tapi ketika itu diarahkan ke hal-hal yang benar atau diluruskan, maka tidak akan menjerumuskan individu tersebut. Kemudian selanjutnya adalah nafs al-lawamah, yaitu nafs yang menyadarkan dan menuntun, atau jiwa yang menyadarkan dan menuntun kita. Contohnya, kita itu kalau misal di era modern ini ya, yang menuntut kita untuk show up, itu kan akhirnya ada dorongan buat menunjukkan siapa kita. Nah, mungkin salah satu caranya bisa lewat flexing atau mungkin menunjukkan ini loh aku, kayak berusaha untuk mencukupi kebutuhan eksistensialnya. Itu bisa jadi hal yang berbahaya kalau misal nggak diluruskan. Nah, contohnya mau beli sesuatu tapi nggak berpikir secara mendalam gitu loh. Misal aku beli ini itu karena butuh atau mungkin karena ingin memberi makan rasa haus akan eksistensi tadi. Nah, nafs al-lawamah ketika kita condongkan nafs al-amarah merasa spontan dan impulsif, nafs al-lawamah ini tugasnya buat menyadarkan dan menuntun kita. Kayak akhirnya kita, oh iya ya, ternyata nggak terlalu butuh loh, ternyata ada yang lebih primer loh, ternyata kebutuhan tadi itu cuma sekedar kebutuhan sekunder atau mungkin lain sebagainya. Dan nafs al-lawamah itu ciri-cirinya bikin seseorang
merasa lebih bersalah dan juga bisa introspeksi dirinya. Terus biasanya tuh kalau misal dengar nasihat atau mungkin ayat Al-Quran itu hatinya lebih mudah tersentuh seperti itu. Nafsu al-lawamah sendiri itu disinggung dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2 yang berbunyi, dan aku bersumpah dengan jiwa yang banyak mencela. Allah. Jadi kedua, nafsu ini itu sebenarnya nggak bisa ya teman-teman kita hilangkan atau kita pilih itu aku maunya di nafsu al-lawamah aja karena dia condong kepada kebaikan, nggak bisa. Karena Nabi Yusuf sendiri itu berpesan ya bahwasanya hikmah atau nilai-nilai yang beliau dapat itu bukan hasil dari sekedar ilham saja, tapi juga karena latihan itu tadi, pengalaman-pengalaman yang menempanya, dan akhirnya bisa mencapai pada tingkatan nafs tertinggi, yaitu adalah nafs al-mutmainnah. Jadi kayak makin tinggi itu makin seseorang itu bisa menjadi lebih tenang, entah dalam mengambil keputusan, terus menjalani kehidupannya, kemudian pola hidup atau cara berpikirnya itu lebih calming gitu ya. Terus kemudian nafsu ini kan kita hanya membahas dua, tapi sebenarnya dari perspektif tasawuf itu ada yang menyebutkan 7 tingkatan, kemudian dari Al-Quran sendiri kurang lebih menyinggung 4 tentang indikator nafs. Kalau di teori psikologi sendiri yang dibahas oleh Sigmund Freud, semua nafs itu diibaratkan seperti id, ego, dan super ego ya teman-teman. Jadi ada id, ego, dan super ego. Yang mana id itu adalah bagian yang mendorong manusia untuk mengejar kesenangannya. Kemudian ego itu adalah bagian yang menjadi penengah dari id dan super ego. Kalau super ego sendiri itu adalah bagian di mana kita itu menyadari norma yang sesungguhnya. Jadi kayak id itu, oh aku punya senang-senang aku mau ini, tapi ego itu bilang enggak, kamu nggak boleh, itu tuh salah loh. Tapi ego bilang kalau gimana kalau misal boleh tapi harus dibatasi. Jadi ego itu fungsinya sebagai jalan tengah ketika id dan super ego sedang perang batin. Nah, perjalanan manusia sendiri itu, perjalanan spiritualitas manusia itu kan akhirnya identik dengan tasqiyatun nafs ya teman-teman. Dan spiritualitas seseorang itu dilihat, maksudnya yang tidak terlihat itu adalah perang batinnya dia sebelum akhirnya dia mencapai makom atau tingkatan yang paling tinggi.